dibilang semangat. Iya. semangat ya jadi semangat, dibilang bahagia hati ya benar. Iya betul, Semuanya kan ada harus di sini. tersugesti, don't stop to think, thinking. Mm-mm. Ya, saya banyak inspirasi dari kalimatmu itu loh, itu benar juga itu. Don't stop to think itu sering saya pakai Iya. jadinya sekarang itu. Kemarin Luar saya biasa. maaf sempat ngikutin sedikit ya sama Mbak Mei tentang apa, tebaran kala Mbak cakra Mei. ya. Tapi itu next lah. Kita Iya, itu membingungkan itu katanya bagi yang iya, orang-orang awam itu membingungkan. yang awam memang agak Ya, ya, terutama di bagian mantra-mantra yang mantra-mantra yang Yamaraja dan sebagainya itu terutama pada posisi itu sebetulnya. Ya bagi orang yang tidak paham tentang, bukan tidak paham, yang tidak tahu ya akan sangat sulit. Sama seperti misalnya dalam permainan tarot wayang. Ketika ada orang bertanya, ya Pak, apa ya tip-tip untuk bisa belajar dengan tarot wayang? Ya kalau cuma hanya sekedar membaca sih nggak jadi masalah ya. Tapi kalau untuk memfilosofikan gambar-gambar wayang ke dalam permainan tarot, ya setidaknya kamu harus belajar wayang dulu gitu loh. Ketika kita misalnya kalau ya saya tidak ingin mempromosikan atau saya tidak ingin membicarakan tentang tarot wayang. Mungkin sebagian teman-teman kan ada ngerti tarot wayang ya, punya Ibu Ade Sekarningsih. Kalau kita lihat kan di kartu kalau tidak salah itu The Wheel of Fortune atau di Tarot Nusantara tuh roda keberuntungan. Nah, ya atau ya kalau di tarot wayang itu kan gunungan. Oh ya, oke. Iya, gunungan atau misalnya gunungan. Nah, itu gunungan apa? Gunungan apa? Apa korelasinya dengan roda keberuntungan gitu ya? Roda keberuntungan. Iya, itu kan kalau kita bermain wayang kan mesti ada gunungan yang mengawali sebuah permainan wayang kan. Dan itu adalah sebuah babakan kehidupan. Jadi perputaran roda kehidupan itu kan diawali ketika sang dalang itu memunculkan gunungan pada awal permainan wayang. Kan gitu loh. Nah, sama halnya misalnya kalau tidak salah laki-laki yang digantung. Laki-laki yang digantung itu The Hanging Man ya. Atau kenapa di Bu Ani almarhum itu menaruh laki-laki yang digantung pada posisi kartu berapa saya lupa itu. Dengan ceritanya Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya, karena kan sebetulnya kan simbol Gatot Kaca itu kan hampir mirip-mirip dengan kisahnya, mohon maaf, Yesus Kristus ya ketika dia harus disalib, ya ketika dia harus mengorbankan, ketika dia harus menebus dosa dan tanda petik umatnya. Sama sepertinya filosofi Gatot Kaca itu kan dia meninggal karena memang untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa bagi orang-orang yang ada di sekitarnya kan gitu. Fungsi arketipnya adalah fungsi keikhlasan. Jadi Bu Ani Sekarningsih itu tidak semata-mata menempatkan posisi-posisi kartu tidak sesuai dengan karakternya. Nah, itu kalau dibaca bukunya Bu Ani tentang Bunga Rampai itu jelas sekali. Jadi ketika orang bertanya kepada saya, gimana tipnya untuk bisa belajar tarot wayang? Ya, kuasai wayang dulu. Harus ikut padepokan dulu. Iya, sama seperti dulu punyanya Bu Ani itu namanya Padepokan Tarot Nusantara. Padepokan Tarot Indonesia itu. Oh gitu. Dalamnya itu. Iya, saya terlibat langsung di situ pada waktu itu. Jadi kalau misalnya mau belajar kala cakra akan lebih mudah ya tahu dulu filosofi kala cakra baru nggak tahu main dengan enak gitu loh. Kalau nggak tahu bingung juga ini gimana gitu. Tapi tidak apa-apa lah sebagai apresiasi. Oke, itu intro gitu. Pembukaan. Malam ini kita bahas tentang Arkana Mayor. Apa? Nanti dulu, itu ada sertifikasinya. Itu sertifikasi saya tuh nempel. Oh iya dong, harus. Jadi ini resmi dari admin. Itu di resmi admin gitu. Oh jadi, iya. Kalaupun saya akhirnya untuk ini, untuk kartu tarot, jangan takut. Ya, ini bukan ilegal. Ya, untuk malam ini kita akan bahasanya tentang Arkana Mayor. Bisa dijelaskan Pak Isam
sejarah hadirnya atau lahirnya Arkana Mayor sehingga ini menjadi Waduh. karena kayaknya kan ada hubungannya dengan cikal bakalnya dulu ada White Rider Waite ya, Rider Waite atau apa itu? Yang dari siapa? Alphonsus Constanta siapa penciptanya? Yang dari psikologi juga kan? Oh beda. Oh, enggak, beda. Rider Waite itu bukan. Nah, Jadi ceritanya gimana? ya, jadi kalau mulai ya sebetulnya sih ya saya ingin mengatakan bahwa saya tidak tahu persis atau tidak ada literatur yang kuat kapan tarot itu ada. Perkiraan? Tidak ada. Tidak ada sebuah tidak ada sebuah literatur yang pasti kapan tarot itu ada. Tidak ada. Tetapi kalau kita menilik bahwa kapan manusia itu menggunakan simbol gambar sebagai sarana untuk berkomunikasi, apakah dia untuk cenayang, untuk paramal, untuk mistis dan sebagainya, itu mungkin pertanyaan yang pas. Kapan manusia di jagat raya ini menggunakan simbol gambar sebagai penghantar komunikasi untuk media apa? Media ngeramal, media komunikasi dan sebagainya. Nah, kalau itu jawabannya, kalau itu pertanyaannya, maka jawabannya adalah kita akan telusuri. Kapan kira-kira manusia itu sudah menggunakan simbol-simbol gambar sebagai media meramal dalam tanda petik.